warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ari Dwisa Putri dengan NIM terakhir 023. Di video kali ini, kita akan membahas dua kebijakan penting yang digunakan pemerintah dan Bank Sentral untuk mengatur perekonomian, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kenapa sih inflasi itu bisa naik atau turun? Kenapa suku bunga itu berubah-ubah? Atau kenapa pemerintah menaikkan anggaran belanja di saat terjadi krisis? Nah, itu semua berkaitan dengan dua kebijakan ini, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yuk simak penjelasannya sampai akhir biar kamu makin paham cara kerja ekonomi suatu negara. Apa aja sih yang akan kita bahas? Di video kali ini kita akan membahas tentang definisi kebijakan moneter dan fiskal, jenis dari dua kebijakan tersebut, lalu instrumen yang digunakan, tujuan dari adanya kebijakan tersebut, dan yang terakhir yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas perekonomian suatu negara. Biasanya, kebijakan moneter ini berkaitan dengan mengatur jumlah uang beredar. Nah, kebijakan moneter ini di Indonesia sendiri dilaksanakan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Selanjutnya yaitu ada jenis kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter itu ada dua. Yang pertama ada moneter ekspansif dan yang kedua ada moneter kontraktif. Apa sih bedanya antara moneter ekspansif dan moneter kontraktif itu? Jadi, kalau moneter ekspansif itu kebijakan moneter yang dilakukan untuk menambah jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Sedangkan moneter kontraktif itu adalah kebalikannya dari moneter ekspansif, yaitu adalah kebijakan yang digunakan untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan tujuan menurunkan daya beli yang terlalu tinggi. Biasanya kebijakan moneter ekspansif ini digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran, sedangkan moneter kontraktif itu digunakan untuk mengatasi masalah harga yang terlalu tinggi. Moneter ekspansif itu dilakukan saat terjadi resesi, di mana kondisi perekonomian sedang turun. Otomatis butuh jumlah uang dari pemerintah, maka ditambahlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan moneter kontraktif itu dilakukan saat terjadi inflasi atau kondisi di mana harga-harga secara umum naik terus. Maka dilakukan moneter kontraktif untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang resesi dan inflasi. Jadi, instrumen yang tepat saat terjadi resesi dan inflasi itu bagaimana? Nah, saat terjadi inflasi, kita menggunakan moneter kontraktif dengan cara yang pertama menaikkan suku bunga bank umum. Ketika bank umum meningkatkan suku bunga, maka orang-orang yang suka menabung akan tertarik menyimpan uangnya di bank, sehingga uang yang ada di masyarakat akan terserap ke bank. Yang kedua, menjual surat-surat berharga. Contohnya, menjual sertifikat Bank Indonesia ke masyarakat. Maka uangnya akan tergantikan oleh sertifikat itu dan sewaktu-waktu bisa dicairkan oleh masyarakat. Yang ketiga, menaikkan cadangan kas bank umum. Dan yang keempat, menerapkan kebijakan kredit ketat. Syarat-syarat pinjaman itu dipersulit agar masyarakat tidak mudah meminjam sehingga uang akan sulit beredar di masyarakat. Kemudian saat terjadi resesi, kita menggunakan moneter ekspansif dengan cara menurunkan suku bunga bank umum. Jika suku bunga bank turun, otomatis orang yang akan menabung
di bank itu sedikit karena untungnya sedikit, sedangkan orang yang akan pinjam itu lebih banyak karena bunganya sedikit. Yang kedua, membeli surat-surat berharga. Nah, tadi kan surat itu dijual ke masyarakat. Jadi kalau misalkan jumlah uang beredarnya itu mau ditambah, berarti sertifikatnya itu bisa dicairin dengan cara pemerintah itu membeli sertifikat itu dan mencairkan uangnya kembali. Yang ketiga, menurunkan cadangan kas umum. Dan yang keempat, menerapkan kebijakan kredit longgar. Jadi syarat-syarat pinjamannya tuh dipermudah. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri. Apa sih tujuan dari adanya kebijakan moneter itu? Yang pertama yaitu untuk menjaga stabilitas harga. Tujuan utama kebijakan moneter itu yaitu untuk mengendalikan inflasi agar harga barang-barang itu tetap stabil. Kemudian inflasi yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah itu dapat merugikan perekonomian. Yang kedua yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menjaga stabilitas harga dan menciptakan kondisi yang kondusif, maka kebijakan moneter itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang ketiga yaitu meningkatkan lapangan kerja. Moneter ekspansif dapat mendorong dunia usaha untuk memperluas produksi dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Dan yang keempat, itu menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang selanjutnya yaitu kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian melalui perubahan, penerimaan, dan pengeluaran pemerintah. Penerimaan ini bersumber dari segala penerimaan pajak, sedangkan pengeluaran itu berupa anggaran yang dikeluarkan pemerintah. Pemerintah di sini yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kita kan tahu ya bahwa penerimaan itu sebagai alat dari kebijakan fiskal. Nah, penerimaan ini bersumber dari penerimaan pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak non-penghasilan. Sedangkan pengeluaran itu berasal dari APBN bagian belanja pemerintah. Yang selanjutnya yaitu jenis dari kebijakan fiskal. Dari segi teoritis itu ada 3, yaitu kebijakan fiskal fungsional, contohnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan startup, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal disengaja, contohnya adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi. Kemudian ada kebijakan fiskal tak disengaja, contohnya penetapan harga eceran tertinggi. Terus dari segi penerapan itu ada 2, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Lalu dari segi neraca pembayaran itu ada 4. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang, yaitu pengeluaran negara itu sama besar dengan penerimaan negaranya. Kemudian kebijakan fiskal surplus itu penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran negara. Yang ketiga ada kebijakan fiskal defisit, itu pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Yang terakhir yaitu kebijakan fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Berikutnya ada instrumen dari kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu penerimaan negara. Pajak, sumber utama pendapatan negara kita itu adalah pajak. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi bangunan. Nah, pajak ini berfungsi untuk mengendalikan inflasi dan membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak. Pendapatan selain dari pajak seperti
hasil sumber daya alam, dividen BUMN, retribusi atau denda, berfungsi untuk menambah kas negara dan mendanai pembangunan. Yang ketiga ada pinjaman pemerintah. Sedangkan dari pengeluaran negara itu ada belanja pemerintah, digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu subsidi, bantuan keuangan dari pemerintah untuk menurunkan harga barang, misalnya BBM, listrik, atau pupuk. Yang ketiga, bantuan sosial seperti BLT, bantuan sembako, kartu prakerja, dan lain-lain. Yang keempat, transfer ke daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana desa. Kemudian ada tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu untuk mewujudkan stabilitas perekonomian negara. Kedua yaitu untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menjaga kestabilan harga barang dan jasa secara umum, mengusahakan terciptanya keadilan pendistribusian pendapatan, dan menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja. Selanjutnya, kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Prinsip-prinsip utamanya tuh ada larangan riba, mendorong sistem perbankan syariah, mekanisme pengendalian uang beredar, dan penguatan sektor real. Kemudian kebijakan fiskal dalam perspektif Islam itu sumber penerimaan negaranya tuh dari zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, fai, dan pengelolaan harta milik negara. Sedangkan pengeluaran negaranya itu untuk kemaslahatan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana sosial untuk membiayai jihad dan pertahanan negara. Terus ada larangan riba. Nah, negara itu tidak boleh membiayai defisit dengan utang berbunga. Itu dia pembahasan singkat tentang kebijakan moneter dan fiskal. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. See you!